Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fahmiliana Rahman, NIM 2202075004 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu pengertian organisasi dalam tenaga kependidikan. Organisasi dalam tenaga kependidikan merupakan kelompok orang-orang yang terlibat dalam sistem pendidikan. Tenaga pendidik adalah orang-orang yang secara langsung mengajar atau mencatat siswa, seperti guru, pengajar, dan dosen. Sedangkan tenaga kependidikan adalah orang-orang yang memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan pendidikan, seperti staf administrasi, kepala sekolah, dan ahli teknologi informasi. Keduanya bekerja bersama untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman pendidikan yang optimal dan berkualitas. Tenaga pendidik merupakan tenaga yang mencakup guru, konselor, dan kepala sekolah. Konsep dasar organisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Konsep dasar mengenai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah bahwa keduanya merupakan bagian penting dalam proses pendidikan yang efektif. Tenaga pendidik biasanya terdiri dari guru atau dosen yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengajar dan membimbing siswa atau mahasiswa dalam memahami materi pelajaran. Sedangkan tenaga kependidikan adalah para staf pendukung pendidikan yang membantu tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya, seperti petugas administrasi akademik, perawat sekolah, petugas perpustakaan, dan lain sebagainya. Keduanya memiliki peran yang sama-sama penting dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan menyediakan sarana terbaik bagi siswa atau mahasiswa untuk meraih potensi secara maksimal. Karakteristik organisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat bervariasi tergantung pada jenis institusi pendidikan dan situasi di dalamnya. Namun, beberapa karakteristik umum yang dapat ditemukan di banyak organisasi pendidikan adalah keterampilan dan pengalaman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan biasanya didominasi oleh orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang relevan di bidang pendidikan. Komunikasi yang baik. Organisasi pendidikan yang baik memiliki hubungan komunikasi yang baik antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga memudahkan kolaborasi dan koordinasi. Konsistensi organisasi pendidikan membutuhkan konsistensi dalam sistem kerja, tugas dan tanggung jawab tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kolaborasi di antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kunci keberhasilan dalam institusi pendidikan. Kolaborasi di antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merayakan kunci keberhasilan dalam institusi pendidikan. Sikap profesional dan pedagogis institusi pendidikan membangun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki sikap profesional dan pedagogis tinggi. Kemampuan untuk beradaptasi institusi pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan pendidikan dan teknologi. Disiplin organisasi pendidikan membutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang disiplin dalam sistem kerja dan peraturan yang ada. Sikap profesional dan pedagogis institusi pendidikan membuahkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki sikap profesional dan pedagogis tinggi. Fungsi organisasi tenaga kependidikan. Organisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, efektif, dan efisien dalam suatu institusi pendidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan bekerja sama dalam membentuk sistem belajar mengajar yang optimal agar siswa mendapatkan pengalaman belajar yang baik dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Organisasi ini juga bertanggung jawab dalam mengatur kegiatan akademik dan non-akademik, memberikan dukungan administratif, serta mengembangkan program-program kepemimpinan dan pengembangan profesi bagi para guru dan staf pendidikan. Tujuan
Tujuan organisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atau biasa disebut organisasi pengajar dan karyawan di bidang pendidikan adalah untuk mempromosikan kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan di berbagai tingkatan, baik dari segi akademik maupun akademik. Tujuan yang diinginkan oleh organisasi ini antara lain meningkatkan kinerja institusi pendidikan, meningkatkan keterampilan dan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga menjalin hubungan kolaboratif antar anggota organisasi guna meningkatkan sinergi dan efektivitas kerja. Organisasi ini juga bertujuan untuk memperbaiki dan melindungi lingkungan kerja di bidang pendidikan agar selalu kondusif dan mendukung kinerja yang lebih baik untuk semua anggota. Peran dan tanggung jawab profesi organisasi profesi guru, pendidik dan tenaga kependidikan memainkan peran penting dalam dunia pendidikan dan tugas mereka berbeda-beda tergantung pada posisi dan tanggung jawab yang diemban. Berikut adalah beberapa fungsi, peran dan tanggung jawab yang umumnya terkait dengan pekerjaan di bidang pendidikan. Pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Pendidik dan tenaga kependidikan bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mereka membuat rencana pembelajaran untuk memastikan bahwa topik yang ingin disampaikan terstruktur dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, mengajar dan mengasuh peserta didik. Mereka menjadi pengajar dan mengasuh para peserta didik. Tugas tersebut meliputi memberikan penjelasan, diskusi, pembiasaan, maupun mentoring dan pengarahan mengenai masalah-masalah yang dialami peserta didik. Ketiga, evaluasi peserta didik. Mereka juga bertugas untuk mengevaluasi prestasi peserta didik dan menganalisis tingkat kesuksesan yang diraih oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran. Ini juga memberi pengalaman bagi siswa dalam mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya dalam prestasi belajar. Keempat, mengorganisir dan mengelola lingkungan belajar. Pendidik dan tenaga kependidikan bertanggung jawab dalam mengorganisir dan mengelola lingkungan belajar yang mencakup tidak hanya pembelajaran formal, namun juga mengelola kegiatan sosial peserta didik dan kegiatan bersosialisasi antar peserta didik secara baik. Kelima, melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan juga akan melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan yang melibatkan pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, dan metodologi mendidik peserta. Saya akan melanjutkan materi-pemateri sebelumnya. Jenis-jenis organisasi kependidikan di Indonesia. 1. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. 2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. 3. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. 4. Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. 5. Kelompok Kerja Guru atau KKG. Bentuk organisasi tenaga pendidik dan kependidikan. Ada beberapa bentuk organisasi tenaga pendidik dan kependidikan yang dapat diidentifikasi, yaitu 1. Sekolah atau institusi pendidikan formal. 2. Organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pendidikan seperti yayasan pendidikan atau kelompok advokasi. 3. Asosiasi profesional tenaga pendidik seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. 4. Organisasi internasional yang berhubungan dengan pendidikan seperti UNESCO. 5. Forum atau komunitas pendidikan online seperti grup diskusi di media sosial atau forum pendidikan online. Semua organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan dan meningkatkan keterampilan pengetahuan para tenaga pendidik dan siswa. Partisipasi guru dalam organisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam organisasi tenaga pendidik, guru dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan informasi baru melalui pertukaran ide dan pengalaman dengan rekan kerja. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perkembangan sekolah, pembuatan kebijakan, dan pengembangan program pendidik yang lebih baik.
Selain itu, partisipasi guru dalam organisasi tenaga kependidikan juga dapat meningkatkan motivasi, ketertiban, dan pengakuan terhadap pekerjaan mereka. Dengan bergabung dalam organisasi, guru dapat merasa dihargai dan diakui sebagai pemimpin dalam dunia pendidik, serta memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan dan kemajuan sekolah. Dalam organisasi tenaga kependidikan, partisipasi guru sangatlah penting. Guru memiliki peran yang krusial dalam mensukseskan semua program kebijakan yang dirancang oleh organisasi tersebut. Kehadiran guru dalam organisasi TK diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidik di sekolah. Hal ini dapat menciptakan pemberdaya guru yang akan menghasilkan kemajuan bagi dunia pendidik. Selain itu, guru juga dapat bergabung dalam organisasi tersebut sebagai wadah untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman di bidang pendidik dan melihat perspektif lain dari para kolega.